datang kembali pada pembelajaran analisis diskriminan. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan analisis diskriminan menggunakan SPSS. Untuk melakukan analisis diskriminan, kita dapat menggunakan contoh sebagai berikut. Seorang peneliti ingin mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tuberkulosis paru pada penghuni Honai di Provinsi Papua. Variabel yang dianggap dapat membedakan status TB paru adalah indeks massa tubuh, pengetahuan tentang TB paru, sikap terhadap TB paru, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Sampel diambil secara random dan didapatkan sejumlah 29 orang TB negatif dan 29 orang TB positif. Dengan rincian data sebagai berikut. Variabel dependent adalah TB paru dengan kode 0 merupakan TB paru negatif dan 1 adalah TB paru positif. Analisis diskriminan menggunakan SPSS dapat kita lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Klik Analyze, kemudian klik Classify, dan klik Diskriminan. Masukkan variabel status TB paru ke dalam grouping variabel. Lalu klik Define Range, isikan angka 0 pada kotak minimum dan angka 1 pada kotak maksimum sesuai range kelompok dependent variable. Lalu klik Continue. Kemudian masukkan variabel independen yaitu indeks massa tubuh, pengetahuan tentang TB paru, sikap terhadap TB paru, dan PHBS ke dalam kotak independence. Di sini ada pilihan metode yang dapat digunakan. Ada metode Enter Independence Together, yaitu dengan melibatkan variabel-variabel prediktor sekaligus, dan Stepwise Method, yang dalam hal ini variabel prediktor dimasukkan secara bertahap tergantung kemampuannya melakukan diskriminasi grup. Untuk pembelajaran kali ini, kita pilih Enter Independence Together. Lalu klik Statistics. Untuk mendapatkan hasil analisis deskriptif, pada kotak deskriptif, kita pilih Means, Univariate ANOVAs, dan Boxes M. Pada kotak Function Coefficients, kita pilih Unstandardized untuk mendapatkan fungsi diskriminan. Dan pada kotak matrices, pilih Within Groups Correlation. Kemudian klik Continue. Lalu klik Classify. Pada Prior Probabilities, karena kita mempunyai jumlah data yang sama pada tiap kelompok, klik All Groups Equal. Pada kotak Display, pilih Summary Table. Dan pada kotak Use Covariance Matrix, biarkan dalam pengaturan default. Kemudian klik Continue. Lalu klik Save dan pilih Discriminant Score untuk menyimpan skor diskriminan. Setelah itu, klik Continue dan klik OK. Maka akan muncul hasil sebagai berikut. Dari tabel grup statistics ini menunjukkan statistik deskriptif dari tiap kelompok pada masing-masing variabel prediktor. Pada grup 0 dan 1 atau kelompok TB paru negatif dan positif, kita dapat melihat rata-rata dan standar deviasi dari tiap variabel prediktor.
serta menunjukkan total dari kombinasi dua kelompok tersebut. Jika nilai rata-rata antar grup berbeda dan standar deviasi dalam grup lebih rendah dari standar deviasi total, mengindikasikan bahwa variabel-variabel di dalamnya berperan baik dalam mengelompokkan responden. Pada output ini, hampir semua variabel memenuhi harapan tersebut. Tabel Test of Equality of Group Means mengidentifikasikan variabel apa yang signifikan membedakan antara kedua kelompok, yaitu kelompok TB negatif dan kelompok TB positif. Dalam hal ini menggunakan uji F, hasil analisis menunjukkan bahwa semua variabel independen, yaitu IMT, pengetahuan, sikap, dan perilaku hidup bersih dan sehat, signifikan membedakan antara kedua kelompok. Karena masing-masing mempunyai nilai P kurang dari 0,05, dan di sini kita menetapkan nilai alfa sama dengan 0,05. Jadi, semua variabel dapat dipakai dalam model diskriminan untuk menentukan subjek ke dalam kelompok TB negatif atau kelompok TB positif. Selanjutnya, pada output tabel pooled within group matrices mengindikasikan korelasi yang rendah antar variabel-variabel prediktor. Berarti tidak terjadi multikolinearitas antar variabelnya. Kemudian dilanjutkan pada output tabel test result yang membantu kita menentukan apakah kita telah memenuhi asumsi kesamaan matriks kovarians kedua kelompok dengan menggunakan uji statistik Boxes M. Statistik ini menguji hipotesis, yaitu hipotesis 0 yang menyatakan matriks kovarians kedua kelompok sama. Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan matriks kovarians kedua kelompok tidak sama. Dalam kasus ini, nilai Boxes M adalah 18,151 dengan nilai signifikansi 0,08. Dengan demikian, gagal menolak H0. Maka dapat disimpulkan bahwa ada kesamaan matriks kovarians kedua kelompok. Dengan demikian, asumsi kesamaan matriks-matriks kovarians terpenuhi dan analisis diskriminan dapat dilakukan. Pada tabel eigenvalue terdapat nilai canonical correlation. Ini merupakan derajat hubungan antara skor diskriminan dan kelompok. Jika kita kuadratkan, nilai kuadratnya menunjukkan besar variabilitas yang mampu diterangkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Dari tabel di atas, diperoleh nilai canonical correlation sebesar 0,764 dan bila dikuadratkan sama dengan 0,5837. Artinya 58,37% varians dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam fungsi diskriminan yang terbentuk. Selanjutnya, output Wilks lambda menunjukkan hasil uji signifikansi statistik dari model prediksi atau fungsi diskriminan dalam memprediksi variabel dependen. Dapat dilihat pada kolom SIG yang menunjukkan nilai kurang dari 0,05, berarti variabel prediktor dapat memprediksi variabel dependen secara signifikan. Kemudian, untuk menjawab pertanyaan variabel prediktor mana yang paling berperan atau berkontribusi dalam melakukan diskriminasi, dapat dilihat pada tabel structure matrix. Pada output structure matrix, kita dapat menyimpulkan bahwa variabel yang berperan dalam membedakan antara kelompok TB negatif dan kelompok TB positif dari yang tertinggi sampai terendah adalah pengetahuan, PHBS, sikap,
dan IMT. Selanjutnya adalah tabel Canonical Discriminant Function Coefficient. Tabel ini menjelaskan fungsi diskriminan yang terbentuk, yaitu sebagai berikut. Fungsi diskriminan ini kemudian digunakan untuk mengklasifikasikan suatu subjek ke dalam kelompok TB negatif atau kelompok TB positif. Dari fungsi diskriminan tadi, kita akan mendapatkan skor diskriminan. Skor diskriminan dapat dipakai untuk memprediksi jalur setiap responden, apakah masuk ke dalam kelompok TB negatif atau kelompok TB positif. Misalnya, responden dengan skor diskriminan sebesar 1,774, dapatkah kita prediksi masuk kelompok mana responden tersebut? Jawabannya dapat. Untuk memprediksi responden masuk kelompok mana, kita dapat menggunakan cutting score. Tabel function at group centroid ini menentukan cutting score dengan rumus seperti berikut, di mana CU adalah cutting score, N1 adalah besar sampel dalam kelompok pertama atau kelompok TB negatif, N2 adalah besar sampel dalam kelompok kedua atau kelompok TB positif, C1 adalah nilai sentroid kelompok 1 atau kelompok TB negatif, dan C2 adalah nilai sentroid kelompok 2 atau kelompok TB positif. Setelah dimasukkan ke dalam rumus, dihasilkan nilai cutting score sebesar 0. Jadi, responden dengan skor diskriminan di atas 0 dimasukkan ke dalam kelompok pertama atau kelompok TB negatif. Sedangkan responden dengan skor diskriminan di bawah 0 dimasukkan ke dalam kelompok kedua atau kelompok TB positif. Selanjutnya, kita dapat mengevaluasi analisis diskriminan dengan hit ratio. Hit ratio adalah persentase responden yang kelompoknya dapat diprediksi secara tepat. Dapat kita lihat pada tabel classification result. Tabel ini menggambarkan tabulasi silang kelompok awal dengan pengklasifikasian hasil model diskriminan. Pada kolom original menunjukkan bahwa terdapat 6 responden yang salah klasifikasi, yaitu 3 responden yang aktualnya adalah kelompok TB negatif, kemudian diprediksi dalam kelompok TB positif. Dan 3 responden yang aktualnya adalah kelompok TB positif, kemudian diprediksi dalam kelompok TB negatif. Secara keseluruhan, model diskriminan yang terbentuk dapat memprediksi secara tepat sebesar yaitu 89,7%. Demikian penjelasan mengenai analisis diskriminan. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.